Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maya Cayani dengan NIM 17660084. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya yang saya beri nama Sunrise Spectacular Mall and Office. Sebelum memasuki topik yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadia Maya Cayani. Saya lahir di Lamongan 18 September 1999. Saya berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Berikut nama Instagram saya. Masuk ke topik yang pertama, yaitu Project Profile. Yang pertama yaitu pengertian mall. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan. Sedangkan pengertian rental office adalah suatu bangunan yang di dalamnya terjadi bisnis dengan pelayanan secara profesional. Di dalamnya terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi kantor dengan status pemakai sebagai penyewa atas ruang yang diperlukannya. Berikut 5 isu utama yang berada di Tapak. Yang pertama ada kemacetan, yang kedua ada kebisingan, yang ketiga ada sirkulasi yang tidak tertata, yang keempat kotor dan bau, dan yang terakhir panas. Untuk lokasi Tapaknya sendiri, berada di Jalan Pasar Besar yang menjadi pusat pertokoan di Kota Malang. Sehingga, tidak heran apabila 5 isu ini melatar belakangi Tapak tersebut. Sebelum masuk ke desain, di sini saya menerapkan pendekatan Green Architecture, di mana pengertiannya yaitu arsitektur yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan global, dengan penekanan pada efisiensi energi, pola berkelanjutan, dan pendekatan holistik. Alasan saya memilih pendekatan Green Architecture ini, karena bagi saya, untuk area Tapak yang berada di kawasan padat pertokoan dan pusat perbelanjaan, perlu adanya tempat baru yang bisa menyerap polusi udara yang kotor akibat kendaraan lalu lalang. Selain itu, perlu adanya tempat yang dapat dimanfaatkan banyak orang untuk mengetahui pentingnya menjaga lingkungan sekitar karena kita tahu sendiri saat ini kita sedang dihadapkan dengan global warming. Prinsip pendekatan itu sendiri ada 6. Yang pertama, conserving energy. Yang kedua, working with climate. Yang ketiga, respect for site. Yang keempat, respect for user. Yang kelima, limiting new resources. Dan yang terakhir, holistic. Masuk ke bab yang kedua yaitu data Tapak. Masuk yang pertama yaitu lokasi dan batas. Lokasinya sendiri berada di tengah kota Malang yang dikelilingi pusat pertokoan dan perdagangan. Dengan kondisi yang cukup ramai dan panas, yang diakibatkan tingginya jumlah kendaraan dan polusi udara serta jumlah pengunjung yang datang. Untuk batas-batasnya, sebelah utara yaitu Jalan Pasar Besar dan juga Ruko. Untuk batas sebelah timur yaitu Jalan Kopral Usman, Ruko dan permukiman. Untuk batas sebelah barat yaitu Jalan Sersan Harun dan Ruko. Dan batas sebelah selatan yaitu Jalan Kiai Tamin, Ruko dan permukiman. Yang kedua yaitu pengelompokan ruang. Tapak ini sendiri pada awalnya adalah pasar besar yang tentunya pada bagian utama bangunan ini merupakan pasar induk dengan dikelilingi pedagang kaki lima serta area parkir yang hampir berada di semua sisinya. Untuk akses masuknya, bangunan ini bisa diakses dari mana saja, karena pada setiap sisinya menyediakan pintu akses yang memudahkan pengunjung memasuki bangunan. Bisa kita lihat, untuk area berwarna merah ini adalah bangunan utama, dan area berwarna biru adalah area untuk PKL dan juga parkir. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Lokasi Tapak dapat diakses melalui banyak jalur sehingga akan memudahkan pengunjung apabila akan pergi ke sana. Jalan yang dilalui tidak hanya 2 jalur, tetapi beberapa jalan hanya terdapat 1 jalur.
bisa kita lihat dari peta. Kita bisa mengaksesnya dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Pasar Besar, Jalan Zainal, Jalan Marta Dinata, Jalan Kopral Usman, Jalan Sersan Harun, Jalan Julius Usman, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan SW Pranoto. Selanjutnya, yaitu masuk ke batas tapak. Untuk batas, hampir seluruh area ini dikelilingi oleh pusat pertokoan dan juga kawasan penduduk. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tapak sangat berpotensi apabila dikembangkan menjadi pusat komersil, karena area di sekitar lokasi merupakan pusat pertokoan yang cukup ramai. Selanjutnya yaitu kebisingan. Dikarenakan lokasi tapak berada di tengah pusat pertokoan, tidak heran tingkat kebisingan di area sekitar tapak cukup tinggi, sehingga hal ini juga mengakibatkan kemacetan pada jalanan sekitar tapak. Hal ini dibuktikan dari data tapak yang diperoleh kesimpulan yang pertama, pada area selatan adanya pertigaan dan banyaknya ruko-ruko. Untuk area utara, kebisingan disebabkan oleh pertigaan dan banyak ruko serta pedagang kaki lima di depan tapak. Untuk area timur, digunakan untuk jalan alternatif satu arah dan banyak pedagang pasar di trotoar. Untuk area sebelah barat, digunakan untuk jalan alternatif satu arah dan banyak pedagang pasar di trotoar. Masuk ke bab 3 yaitu programming. Untuk programming sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tujuan, dengan tujuan memberikan bangunan publik yang dekat dengan alam. Kita tahu sendiri bahwa saat ini banyak sekali bangunan yang tidak memperhatikan kawasan sekitar, sehingga alam disampingkan dan tidak diperhatikan. Yang kedua, membuat bangunan yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memfasilitasi pengguna dengan kebutuhan yang sesuai. Dengan 4 kata kunci, yang pertama pusat perbelanja, yang kedua pusat kantor sewa di Malang, yang ketiga pusat refreshing, dan yang keempat ikon kota Malang yang baru. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu analisis angin. Dalam tapak, angin mengarah ke area utara dan dari timur ke barat. Maka dari itu, untuk beberapa area bisa diberikan ventilasi sehingga potensi angin bisa dimaksimalkan. Selain itu, mengingat bangunan ini merupakan bangunan high-rise, maka kita harus memperhatikan bentuk dasar dan arah bangunan. Dengan menghindari resiko patah terhadap bangunan tinggi, maka untuk area selatan dan utara, bentuk bangunan sedikit dilengkungkan. Selain menghindari resiko bangunan patah atau roboh, hal ini juga bertujuan membelokkan angin agar bisa mengarah ke seluruh bagian bangunan. Selanjutnya, yaitu matahari. Matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat, sehingga tapak yang berpengaruh besar, yakni pada area selatan, karena pada siang hari, matahari tepat berada di atas. Area utara juga akan mendapatkan panas matahari. Begitu pula pada area barat dan timur yang mendapat kehangatan dari matahari terbit dan juga tenggelam. Dengan menghindari panas matahari yang berlebihan, di beberapa sisi, saya tambahkan shading device dengan tujuan menyaring panas dan sinar matahari yang akan masuk ke bangunan. Masuk ke view. View yang mendukung yakni dari arah barat dan timur, yaitu Jalan Kopral Tamim dan Jalan Sersan Harun. Karena pada area ini terlihat pemandangan Gunung Putri Tidur dan Gunung Semeru. Sedangkan pada view utara dan selatan mengarah ke pertokoan. Selanjutnya masuk ke vegetasi. Vegetasi dimaksimalkan untuk area selatan dan utara, karena pada area selatan saat matahari pukul 12 tepat berada di atas tapak akan sangat berpengaruh pada area ini.
Dan untuk area utara, dimaksimalkan untuk membantu kesejukan karena pada area ini kurang mendapatkan angin. Untuk ruang terbuka hijau, minimal sebesar 40% dari luas lahan. Selanjutnya, masuk ke regulasi. Dalam tapak, untuk area yang mendapat regulasi, dimaksimalkan dengan diberikan vegetasi. Pada area tapak, regulasi akan memotong tapak pada area timur, selatan, dan utara. Sedangkan regulasi akan sedikit memotong pada area barat. Untuk segala sisi dari bangunan ini, diberikan shelter yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian bagi angkutan umum. Selanjutnya, hasil dari analisis tapak memperoleh kesimpulan, di mana dari beberapa analisis tapak sebelumnya, terbentuklah bentuk dasar tapak yang dapat merespon analisis sebelumnya, sehingga tapak tidak lagi berbentuk persegi panjang, tetapi sudah mengalami sedikit perubahan. Selanjutnya, masuk ke analisis pengguna. Untuk pengguna mall, yaitu pembeli, pedagang, pengelola, cleaning service, satpam, dan juga teknisi. Untuk rental office, ada karyawan, pimpinan, pengelola, administrasi, cleaning service, satpam, dan juga teknisi. Dengan ketentuan, di area mall, untuk pembelinya bisa dari kalangan apa saja. Yang pertama bisa balita, yang kedua anak-anak, yang ketiga remaja, yang keempat dewasa, dan yang kelima orang tua atau lansia. Untuk ketentuan dari rental office, pada karyawannya diberikan yang pertama fresh graduate dan yang kedua dewasa. Selanjutnya, masuk ke analisis fungsi. Untuk analisis fungsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan juga fungsi penunjang. Untuk fungsi primer, ada 2, yaitu transaksi jual-beli pada area mall dan juga sebagai tempat kerja atau sewa kantor. Untuk fungsi sekunder, yang pertama, makan, resto, pujasera, yang kedua, sarana refreshing, yang ketiga, sarana menonton, yang keempat, sarana berbelanja, yang kelima, sarana olahraga, yang keenam, toilet, dan yang ketujuh, parkir area. Untuk fungsi penunjang, di sini yang pertama, ruang pengelola dan CCTV, yang kedua musola, yang ketiga ruang penyimpanan atau gudang, dan yang terakhir ATM Center. Masuk ke bab 5, yaitu konsep. Untuk konsep dasar dari bangunan ini sendiri, saya beri nama Sunrise Spektakuler Mall and Office. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan segala aktivitas dimulai pada pagi hari, baik dalam bekerja maupun berbelanja. Dengan menggunakan pendekatan green architecture, agar perancangan lebih menyatu dengan lingkungan sekitar dan juga tidak merusak alam. Yang kedua yaitu konsep tapak. Bangunan pada perancangan mall dan office ini pada dasarnya hanya sebanyak 8-9 lantai dan dibagi menjadi 2 area karena mengingat menggunakan pendekatan green architecture yang mana tidak merusak lingkungan sehingga dengan bangunan yang tidak terlalu tinggi tidak akan menyerap air dalam tanah terlalu banyak yang akan merusak lingkungan sekitar. Namun, pada bangunan high-rise ini diberikan tower pada bangunan rental office yang di dalamnya dimanfaatkan sebagai kantor sebanyak 10 lantai. Ada 3 poin utama dalam konsep tapak ini. Yang pertama, banyak memanfaatkan tapak sebagai taman. Yang kedua, banyak memberi tempat duduk di taman sebagai ruang komunal. Dan yang ketiga, memanfaatkan vegetasi selain sebagai peneduh juga sebagai estetika. Selanjutnya yaitu konsep bentuk. Diperoleh dari analisis tapak tadi, yaitu pada perancangan mall dan office, angin berhembus ke arah barat dan juga utara, sehingga bentuk bangunan mall melengkung agar angin dapat menyebar ke segala arah, dan juga
Pada beberapa bagian ditambahkan cross ventilation agar angin masuk ke seluruh bagian bangunan. Ada 3 poin utama. Yang pertama, bentuk bangunan yang tidak terlalu tinggi agar sesuai dengan konsep green architecture. Yang kedua, banyak bentuk yang menjadikan ruang dalam bangunan mengarah langsung ke area luar. Yang ketiga, bentuk yang dinamis dan tidak kaku seperti mall pada umumnya. Selanjutnya yaitu konsep vegetasi. Karena menggunakan pendekatan green architecture, maka banyak terdapat tanaman, pohon, roof garden pada perancangan mall dan rental office ini, sehingga akan menambah suasana sejuk dan dingin kepada pengguna agar terasa lebih nyaman. Ada 4 poin utama, yaitu 1. Banyak terdapat taman berisi banyak jenis vegetasi. Yang kedua, beberapa jenis vegetasi seperti pohon palem, cemara, dan jenis bunga dan pohon lainnya pada beberapa area. Yang ketiga, selain sebagai peneduh, beberapa pohon dimanfaatkan sebagai pembatas, seperti pembatas jalan, area luar, dan juga bangunan. Yang keempat, pemanfaatan roof garden pada bangunan, sehingga kesejukan tidak hanya berada di lantai dasar, namun juga di lantai atas. Selanjutnya yaitu layout plan dan juga site plan. Bisa kita lihat, bentuk bangunan tidak lagi persegi panjang, namun telah mengalami gubahan bentuk. Masuk ke bab 7 yaitu denah. Berikut denah office dan juga mall. Selanjutnya yaitu gambar arsitektural. Berikut merupakan tampak depan, tampak belakang. Selanjutnya, tampak kanan dan juga tampak kiri. Bisa kita lihat, pada sisi sebelah kanan, bentuk bangunan ini sendiri sudah terjadi pelengkungan bertujuan agar angin bisa menyebar dan mengarah ke seluruh bagian bangunan. Selanjutnya, ini ada perspektif eksterior. Selanjutnya, yaitu potongan A dan potongan B. Lanjut ke perspektif interior mall. Di sini ada 3 poin utama yang diperhatikan. Yang pertama, banyak memanfaatkan kayu di dalam interiornya. Yang kedua, memberikan unsur hijau di dalamnya, bisa dari tanaman hidup atau tanaman mati. Yang ketiga, menggunakan warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Lanjut ke perspektif interior office. Di sini ada 3 poin utama, hampir sama dengan interior mall. Yang pertama, banyak menggunakan kayu di dalam ruang interiornya. Yang kedua, banyak terdapat jendela sebagai pencahayaan alami. Dan yang ketiga, tidak banyak sekat pada ruangan agar tidak terkesan sempit. Selanjutnya yaitu detail landscape, yang mana saya memanfaatkan banyak ruang terbuka yang saya jadikan sebagai taman dan juga sebagai ruang komunal. Ini juga merupakan detail landscape, di mana bisa kita lihat di setiap sisi bangunannya saya berikan shelter. Masuk ke bab terakhir yaitu aprep. Ini merupakan aprep yang berisi poin-poin penting dalam perancangan Sunrise Spectacular Mall and Office. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.